Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ba'd. Mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kisah pada saat ini kita masih bercerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang kita ketahui mukjizat beliau adalah menguasai semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk jin, binatang dan lain sebagainya. Kemudian sekali waktu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam beliau menunjukkan mukjizat beliau, yaitu dengan terbang di atas lautan. Tatkala terbang di atas lautan, beliau melihat bergulungnya ombak karena ditiup oleh angin. Kemudian berhenti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan meminta angin tersebut untuk diam, tidak bergerak, dan angin pun menuruti semua perintah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan berhenti itu angin. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam melihat ada cahaya yang keluar daripada bawah laut tempat angin tersebut berhenti. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memanggil bangsa jin untuk menyelam ke dasar laut. Kemudian bangsa jin menyelam ke dasar laut dan kembali mereka melihat ada satu kubah yang terbuat dari emas yang ada di dasar laut. Mereka naik kembali kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam melaporkan apa yang terjadi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Sulaiman memerintahkan mereka untuk membawa kubah tersebut ke pinggir laut di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian diangkatlah oleh para bangsa jin tersebut kubah yang terbuat daripada emas tersebut, kubah raksasa yang terbuat daripada emas itu ke hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dilihat, dipandang oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian beliau mendekati kubah tersebut dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa membuka kubah raksasa tersebut, ya, yang tidak ada pintu atau jendela di dalam. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan terbukalah kubah raksasa tersebut. Ternyata beliau melihat ada seorang pemuda yang sedang sujud di dalam kubah tersebut. Setelah selesai daripada sujud dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dihampiri oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan ditanya, "Mengapa engkau berada di dalam kubah dan berada di tengah lautan ini, wahai saudaraku?" Dikatakan oleh pemuda itu, "Betul wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Aku dulu mempunyai seorang ibu yang sangat tua, dan aku kemanapun dia inginkan, aku selalu menggendongnya sampai sebelum dia wafat. Dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah anakku ini kehidupan yang di antara langit dan bumi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah ibuku meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa daripada ibuku. Sekali waktu aku jalan-jalan ke tepi laut dan aku melihat sebuah kubah yang sangat besar. Kemudian aku menghampiri kubah tersebut dan subhanallah, kubah tersebut terbuka dan aku masuk di dalamnya. Kemudian itu kubah tertutup kembali dan kubah tersebut melayang sampai akhirnya jatuh ke tengah lautan. Kemudian ditanya oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, "Wahai pemuda, bagaimana apabila engkau merasakan lapar ataupun haus?" Pemuda itu bercerita bahwasanya apabila aku merasa lapar dan haus, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dari sisi bebatuan yang ada di dalam kubah tersebut pohon, kemudian mengeluarkan buah dan keluar airnya, dan aku minum airnya, kemudian buahnya aku makan. Setelah aku kenyang dan aku hilang hausku, maka pohon tersebut menghilang kembali. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Allah Sulaiman, "Bagaimana engkau tahu antara siang dan malam?" Pemuda itu mengatakan bahwasanya apabila datangnya siang, maka kubah itu bersinar, dan apabila datangnya malam, maka kubah tersebut menjadi gelap, dan itu aku mengetahui antara siang dan malam. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa
bertemu seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya, yang mana beliau mendapatkan karamah di dunia dengan dijamin segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ditempatkan di dalam kubah raksasa yang terbuat dari berat emas tersebut. Kemudian pemuda itu memohon kepada Nabi Sulaiman untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menutup kembali kubahnya dan menempatkannya di tempat yang semula. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kubah itu tertutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kubah raksasa tersebut ke tempat asalnya, yaitu di tengah lautan yang sangat dalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada keduanya, yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian pun kelak akan berbakti kepada kalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.